ini kita kembali ada di pantai selatan, tepatnya Pantai Ngeliuk. Nah, kita akan melakukan perjalanan ke Gunung Kombang. Selengkapnya, mari kita jalan. Yuk. Apa nih? Oke, kita akan memulai perjalanan spiritual malam ini di Pantai Ngeliuk Gunung Kombang. Tempat ini kita sebagai tersin luhur yang ada di sini. Dari lens kanan ya, dari lens kan kemarin video kan. Kembali kita nyalakan pipa di sini. Semoga nanti kita diberikan cuaca yang cerah, karena juga akan
dan suatu berkah yang cukup banget. Malam ini mungkin ini hari kita. Biasanya banyak sekali orang melakukan ritual di sini. Ya. Banyak sekali orang melakukan ritual di sini biasanya. Mungkin hari ini memang khusus kita yang diizinkan untuk masuk di tempat ini. Masuk sekali, monggo kita lanjutkan. Kita saat ini mungkin kita berempat ya, berempat, terus sudah tidak beberapa leluhur yang sudah datang mendampingi kita. Mungkin bagi teman-teman yang punya kelebihan secara metafisika ya, bisa lihat kehadiran beliau-beliau ini. Baik. Keren ya, Bu? Kalau kemarin kita melakukan di atas, kali ini kita akan melakukan samadhi di sisi kanan. Ya. Kita bisa sampai di sinilah tempatnya kebanyakan orang-orang melakukan samadhi ataupun ritual sesuai dengan keperluannya masing-masing ya. Dan kita berharap untuk semua pesan teman-teman yang ada di sini, kita melakukan samadhi di sini, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diberikan keberkahan, juga mendoakan para leluhur kita supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Tuhan Sang Pencipta Alam. Amin. Ya. Salam manungsa. Dan satu lagi, mohon maaf untuk yang pemirsa di rumah. Ketika kita bersama di sini adalah menjadi suatu hal yang tidak boleh untuk dilakukan liputan atau tidak bisa direkam ya, karena nanti bisa mengakibatkan beberapa hal yang buruk. Misal mungkin kameranya rusak, yang tidak bisa terekam seperti beberapa minggu kemarin yang kita sudah lakukan di sini.
Oke, salam manungso, rahayu, teguh, selamat. Lupa itu. Nah, nanti cuaca bisa dicek ya. Sangat mendung, kurang apa. Sangat mendung sekali cuacanya, sangat gelap. Jadi ketika apa yang kita mintakan, kita doakan terwujud, insya Allah, maka cuaca akan menjadi terang benderang dengan banyak bintang. Bisa dicatat, bisa dilihat. Nanti kita akan saksikan setelah samadhi ini. Seperti itu. Salam manungso. Samadhi melarung yang disebut sesaji untuk menghormati leluhur kita, ya. Kembali berbincang, Ini udah santai mas? Hah? Acaranya santai? Hah? Acaranya santai atau gimana mas? Iya, di sini saya ingin mengulas sedikit hal tentang salita bersama di sini, ya. Mungkin dari sahabatku yang pertama yang ikut hari ini, monggo Mas S, kita bagaimana? Apa yang dirasakan tadi saat samadhi? Kalau yang saya rasakan itu apa ya, tenang mas, tenang sama ada suara dari arah sana mas. Betul, Sana lihat itu, Mas. sisi kiri saya. Iya, Iya. cuman itu tok mas. Saya mendengar seperti suara alunan gamelan atau Oh. yang sama dengar suara gemerincing kereta. Kayak gemuruh kayak suara apa itu? Kayak apa ya kalau digambarkan itu mas? Hmm. Kayak aungan tapi halus itu mas suaranya mas. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk saudaraku Mas I, monggo. Apa yang dirasakan, Mas I? Udaranya itu sejuk dan saya merasakan itu merinding Ini. Apakah ini pengalaman pertama? pertama kali. Pertama kali. Dari ketika sahabat merasakan merinding itu sebenarnya satu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena manusia kan dibekali oleh sensor dari bulu halus kita ini, dari sensor, ya, menandakan kita yang bisa melihat secara visual dari visual batin ya maksudnya itu akan bisa melihat kejadian
sosok dia. Tapi bagi Mas tadi yang belum merasakan atau belum pernah mengalami atau tidak memiliki kemampuan untuk melihat secara batin, itu dia bisa merasakan energinya atau kehadiran beliau melalui indera perasaan. Oke, kita lanjut ke Mas. Mas, ayo Mas. Panas Pak. Apa yang merasakan? Keringetan. Terasa panas. Ya, Ya anget aja nggak panas. panas. Kenapa? Tapi Nah, apa terus. mikir? Pemikiran gue kan bayanganku adem beneran, tak donar. Tapi noren anget. Tapi waktu di sini membayangkan dengan angin yang begitu kencang, ya, situasi yang malam hari akan terasa kedinginan seperti itu ya. Aku pikirnya seperti itu. Jadi Ah, waduh tak kuat aku. berpikirnya seperti itu. Sakitan. Ternyata tambah keringetan. Nah, sampai di sini justru yang merasakan rasa hangat, bahkan Hangat. cenderung berkeringat. Kalau Iya, tadi Mas Intong tadi bilang terasa sejuk, terasa dingin, ya deh. Kenapa Mas Oli ini tadi merasakan situasi yang hangat, bahkan cenderung berkeringat? Yang semula dipikirnya, kalau memang secara logis ya, secara logis situasi tengah malam seperti ini, kita ada di atas bukit dengan pantai yang anginnya begitu kencang, pasti kita akan berpikir bahwa udaranya adalah sangat dingin. Wah aku bayangin Mas. Ya, apalagi ini di kota Malang, ya, tepatnya di ujung kota Malang yang terkenal dengan udara dinginnya. Tapi kenapa di sini terasa hangat? Di Ya situ- enggak panas ya, cuma anget. Ya, kalian terasa hangat. Kenapa? Ya, itulah salah satu kelebihan atau hal yang tanda kutip kalau kita bicara tentang spiritual atau banyak manusia dengan dunia lain. Ada hal-hal yang tidak masuk dalam logika kita, yang itu akan terjadi. Kalau kita berpikir secara logis, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah kebesaran Tuhan, Sang Pencipta alam, dengan segala kuasanya, dengan segala kebesarannya, membuat sesuatu yang dalam logika manusia itu nggak mungkin, itu menjadi mungkin, kan gitu. Aku dari bawah tadi wis bayang angin bulan terus. Dan masih ini mau nggak jaket tak kuat aku kan. Sesek, Mas. Itu anget. Sampai aku biasanya aku kalau bersila di rumah medis nggak bakalan lama. Kayak gak kemudian. Nggak bingungan, dan biasanya kan cenderung suka ngantuk. Betul ya. Soalnya di sini kita merasa tubuh ini fresh, Anget. tubuh fresh, ya, tidak ada ngantuk, tidak ada terasa yang bagaimana. Bahkan terakhir seperti yang saya lihat tadi, yang saya sampaikan, bukan saya lihat, saya sampaikan tadi, kita masuk di tempat ini dalam situasi yang sangat gelap, betul ya? Situasinya sangat gelap dan anginnya sangat kencang, menandakan sebentar lagi pasti hujan. Coba dilihat di ujung sana, bulan mulai muncul, ya. Awan mulai terbuka dan langit yang tadi gelap hitam pekat, ya kan, menjadi cerah, bahkan mungkin tanpa lampu, ya. Bisa dicoba Mas Oni berdiri, bisa dilihat nggak lautnya? Putih. Lautnya aja kelihatan, padahal tadi jangankan laut ya, jalan di depan mata saja kita harus pakai senter, betul ya. Padahal jarak ketinggian antara tempat ini dengan laut yang di bawah ini kurang lebih berapa? 20-30 meter ya? Jarak tingginya ini ya? Iya, kurang lebih 20-30 meter. Padahal yang di depan mata kita saja saat berjalan tadi kita tidak kelihatan. Kita butuh alat bantu senter untuk bisa melihat itu. Tapi di sini
bahkan lautnya saja, airnya saja kita bisa kelihatan dari atas itu. Itulah bedanya awal kita datang tadi dengan kita setelah selesai bersamadi. Bahkan tadi saat kita bersamadi, beberapa saat pertama itu ada deburan ombak dan angin yang cukup besar, betul ya? Dan diakhiri juga hal yang sama, deburan ombak yang cukup besar dan angin yang cukup besar. Disitulah beliau leluhur kita insya Allah rawuh ya hadir menyapa kita di tempat ini. Jadi di sini tidak ada hal apapun atau hal negatif yang banyak dibicarakan orang, dibahas orang mau di sini mau pesugihan, mau apa tumbal, itu tidak ada sama sekali. Kita di sini sama-sama meniatkan diri, kita berdoa, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta alam, gitu, untuk berdoa, bermunajat bersama, mengheningkan pikiran, mengheningkan cipta kita tertuju kepada Sang Pencipta, untuk menyampaikan semua keluhan kita, apa yang kita rasakan, dan kita untuk meminta bantuan beliau sebagai Sang Pencipta alam, Sang Penguasa alam, yang mudah-mudahan dengan segala hal yang positif ini semua juga akan membawa sesuatu yang positif dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ya. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang paling baik, tidak ada manusia yang paling suci dan yang paling hebat, apapun itu. Tapi setiap hari kita akan belajar memperbaiki diri, merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lewati, mana yang baik kita lebih baikkan lagi, mana yang tidak baik kita perbaiki. Seperti itu. Dasar perjalanan malam ini adalah apa? Kita mau mengungkap atau memberitahukan kepada pemirsa semuanya bahwa tidak selalu tempat seperti ini adalah mengandung hal-hal yang negatif. Negatif atau positif akan kembali kepada hati, pikiran, dan perilaku kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat buat sahabatku semua yang melihat dan mendengarkan konten ini. Salam Manungso Rahayu Teguh Selam.